Halo, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku akan memberitahu kalian cara membuat halaman portrait dan halaman landscape dalam satu dokumen. Yang mana bisa kalian lihat contohnya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di halaman pertama itu bentuk kertas atau orientasi kertasnya itu lebih ke portrait teman-teman ya, atau mode berdiri. Sementara di halaman kedua ini mode landscape atau dia melebar. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 3 itu dia kembali ke mode potret kembali. Karena mode potret itu mode default dari lembar kerja yang kita kerjakan. Oke, untuk seperti ini teman-teman ya, terlihat seperti di layar, di halaman pertama dia itu situ berdiri, kemudian di halaman kedua kertasnya itu dia melebar melebar gitu ya. Terus kemudian di halaman ketiga itu kertasnya kembali berdiri lagi. Bagaimana membuat cara seperti ini? Aku akan memberitahukan kepada kalian. Simak baik-baik dan berikut adalah caranya. Jadi pertama-tama kita buka dulu file teman-teman ya. Di sini sudah aku siapkan file yang sama namun masih mode eh, normal teman-teman ya. Masih semua lembar kerja yang sudah saya buat ini semua masih normal atau mode default atau yang ada di mode portrait. Kemudian bagaimana caranya? Silahkan teman-teman pergi ke halaman 2. Di sini kan ini biarkan saja. Halaman satu ini dibiarkan saja karena sudah secara default dia itu portrait. Kemudian silahkan teman-teman ke bagian halaman kedua. Kemudian setelah itu arahkan mouse pointer yang ada di layar ini seperti yang ada di layar. Arahkan ke samping tulisan tabel 1.1 di sini teman-teman ya, karena di sini aku akan membuat halaman kedua ini menjadi landscape. Udah, klik di sini, pastikan sudah diklik di samping. Kemudian setelah itu, silahkan teman-teman arahkan mouse ke tab layout yang sebelah atas ini, klik. Kemudian setelah layout, klik break. Pada break ini teman-teman ada banyak pilihan seperti ini, silahkan pilih yang next spec. Pilih ini teman-teman ya. Klik. Kemudian karena hanya halaman 2 atau lembar kedua ini saja yang ingin saya buat menjadi landscape, halaman ketiga itu kita harus menandai bahwa pada bagian ini juga harus next spec teman-teman ya. Kalau tidak, maka eh, akan mengikuti halaman kedua atau lembar kedua tadi di mana bentuknya juga akan mengikut seperti bentuk landscape ya teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman klik di samping huruf B di paling pertama sini. Klik, kemudian pilih layout, kemudian klik break lagi, kemudian silakan pilih next page lagi ya, teman-teman ya. Klik, sudah. Kemudian setelah sudah kita tandai seperti itu, silakan teman-teman bisa kembali ke halaman kedua ini, teman-teman. Sudah, klik sembarang aja bebas. Terus klik pada tab layout, kemudian pada orientation ini yang sebelah kiri, di sini, klik orientation, kemudian klik landscape. Dan hasilnya akan seperti ini. Di lembar pertama tadi, kita ingin kertasnya itu mode berdiri atau mode portrait, kemudian di lembar kedua, kita maunya itu membuat halaman ini menjadi landscape atau menyamping, kemudian di halaman ketiga, karena ini tadi kita sudah tandain, ini biasanya akan terjadi seperti ini, silahkan teman-teman arahkan saja di teks yang paling terakhir. Ini teman-temannya di sini, teks yang paling terakhir, klik di paling terakhir sini, sini, kemudian klik del pada keyboard teman-teman. Tunggu sampai teks yang ada di bawah itu naik dan normal. Klik satu, belum, dua, belum, klik lagi, tiga, belum, naik lagi, empat, masih. Nah, berarti ada 8 kali klik del yang ada di keyboard teman-teman ya. Sehingga ini dia kembali ke halaman 3 dan modenya itu mode portrait. Nih, mode atau mode default. Nanti kalau teman-teman masih mau buat ke bawah lagi dengan ada halaman tertentu yang harus teman-teman buat,
menjadi landscape, lakukan cara atau eh, seperti yang sudah dijelaskan sebelum teman-teman ya. Sini. Nah, seperti inilah teman-teman. Silahkan dilihat di halaman pertama ini sudah jadi potret atau secara default. Kemudian lembar kedua ini sudah menjadi landscape dan yang ketiga di sini sudah menjadi portrait kembali dan seterusnya. Itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ilmu ini bermanfaat. Eh, Kalau memang teman-teman masih belum bisa, silahkan diulang lagi cara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan apabila masih terdapat kendala atau hal yang perlu untuk teman-teman tanyakan, silahkan ajukan pertanyaan itu di kolom komentar teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga ilmu yang aku berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. See you di next video.